Halo teman Undercar Vlog, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya sekeluarga. Kali ini kita akan mereview kembali sebuah Jimny generasi ketiga. Dan yang ada di belakang saya ini adalah Jimny JB43. Kita langsung aja review. Oke, gue sedikit cerita mengenai sejarah dulu dari Jimny generasi ketiga. Jadi Jimny generasi ketiga ini adalah Jimny yang rentang tahunnya paling lama ada. Dari tahun 98 sampai 2018. 20 tahun. Tapi walaupun udah 20 tahun ada, ternyata Jimny ini di Indonesia paling minim populasinya maupun informasinya. Jadi boleh dikatakan emang di Indonesia telat karena baru ditawarkan oleh Suzuki di sini di tahun 2017 ya. Waktu itu ditampilin di pameran Gias dan unitnya hanya 88. Cuma kabarnya yang beredar nggak nyampe 88 ternyata yang benar-benar akhirnya terjual. Nggak tahu juga deh. Tapi yang jelas emang itu menjadikan populasinya paling rare ya di antara generasi lainnya. Kalau kita ngomongin tipenya, jadi tipe dari Jimny generasi ketiga itu ada 4. Pertama JB23, JB33, JB43, dan satu lagi JB53. Dari semua tipe itu yang paling mudah kita membandingkannya yaitu dari mesinnya. Tapi karena nggak kelihatan, jadi yang paling mudah pertama kita membaginya berdasarkan tipe kendaraannya. Untuk JB23 itu termasuk K-Car, sementara untuk tipe yang JB33 sampai yang 53 itu disebut Jimny White. Ngomong-ngomong masalah Jimny White, jadi sejarah nama Jimny White itu sendiri sebenarnya dimulai karena saat ada yang K-Car, itu orang bilang sebagai Jimny yang narrow ya, atau yang bersumbu sempit. Sementara untuk yang pasar ekspor, itu semuanya adalah Jimny yang sumbunya lebar. Salah satu cara yang bisa dilihat adanya over fender. Jadi untuk pasar ekspor itu akhirnya orang pada mengenalnya dengan nama Jimny White. Tapi yang banyak juga nggak orang tahu, setelah tahun 2002, Jepang akhirnya ngasih nama Jimny Sierra ke para Jimny White tersebut. Jadi yang ada yaitu Suzuki Jimny yang K-Car, JB23, dan Jimny Sierra. Dari JB33, JB43, sampai JB53 yang diesel. Kalau teman-teman udah ada sempat nonton, yang waktu itu gue beli JB23 punya teman gue, dan alhamdulillah udah laku lagi. Cara ngebandinginnya itu kayak gue bilang dari sisi sampingnya ya, dari sisi fender. Kalau kita lihat untuk Jimny yang K-Car itu dia nggak ada over fendernya. Sementara untuk yang JB3 dan ke atas itu semua ada over fendernya. Jadi secara sumbu rodanya dia kurang lebih juga lebih lebar sekitaran 10 cm untuk di setiap sisinya. Dan kalau kita ngomong untuk manfaatnya, sebenarnya juga banyak teman-teman. Salah satunya adalah handlingnya yang jauh lebih mantap ya, untuk yang versi sumbu lebar. Kalau kita ngomongin untuk bagian depannya, jadi Jimny yang JB43 ada di samping gua, ini adalah versi yang udah facelift ya. Jadi di tahun 2013 itu mengalami facelift, di mana perbedaannya dari mulai grill, untuk kap mesinnya, dan juga desain bumpernya. Selain beberapa bagian lain seperti misalnya ada update untuk velgnya, terus juga untuk joknya. Tapi kalau kita ngomong bagian depan, paling gampang itu ngelihatnya dari grill dan juga untuk kap mesinnya. Kalau yang lama, yang generasi awal, itu kalau kita lihat kap mesin dan grillnya itu nyatu atau nyambung. Jadi begitu ini diangkat kap mesinnya, bagian grillnya ikut terangkat. Dan kalau kita ngomong JB43, walaupun dia ini mesinnya NA, nggak ada intercooler untuk turbonya, tapi setelah facelift, dia justru ditambah ada air scope-nya di bagian sini. Itu yang bikin orang semakin terkecoh, ini Jimny yang turbo atau Jimny yang NA nih, yang versi Jimny White. Karena sekilas kita jadi makin susah ngeliatin perbedaannya, selain dari adanya over fender untuk di keempat rodanya ya pastinya. Oke, sekarang kalau kita ngomongin tahunnya. Jadi pertama muncul itu emang yang JB23 ya, atau yang K-Car di Jepang, tahun 97. Berikutnya di tahun 98 mulai muncul yang JB33. Mesinnya udah 1300, tapi bedanya dia mesin yang seri G ya. Kalau di Indonesia tuh kayak mesinnya Suzuki Every. Dan yang JB43 ini lahir sekitar tahun 2000. Dan begitu ini nongol, ini adalah Jimny pertama yang menggunakan mesin M-Series, kayak Suzuki Swift.
Tapi bedanya di tenaganya ya, walaupun sama-sama menggunakan mesin yang satu basic. Kalau ngomongin untuk desain body, gue sempat sampein waktu nge-review yang JB23. Mungkin sebenarnya ini bukan era yang mencirikan sebuah Jimny ya. Karena ini adalah mobil dengan desain tahun 90 akhir, di mana saat itu eranya itu membulat. Orang kadang-kadang suka bilangnya era kapsul ya. Jadi di saat itu, kayak misalnya Jimny ataupun misalnya ada Escudo yang 2.0, itu desainnya pada intinya semua mulai membulat ya. Mulai melihatkan kesan yang lebih manis, yang lebih imut ketimbang gahar. Nah, Jimny pun ikut jadi korbannya ya. Bukan korban sih sebenarnya, tapi pada inti Jimny pun ikut diaplikasikan dengan era desain di 90-an akhir. Jadi secara desainnya menurut gua ini emang cukup kontroversi ya. Orang secara hardcore ngelihat Jimny itu ya mesti yang ngotak bentuknya, terus yang kurang lebih pada intinya ngeliatin jadulnya gitu. Tapi pas keluar ini di tahun 97-98, orang banyak juga yang kayak, aduh sayang ya bentuknya ikut modern gitu. Kayak otentiknya Jimny hilang. Tapi ternyata di Jepang muncul juga para fans-fans baru nih untuk Jimny. Yang tadinya mereka sebelumnya nggak suka Jimny untuk generasi 1 dan 2, pas yang generasi 3 keluar, wah mereka akhirnya pada suka. Jadi emang secara body pada akhirnya kembali lagi ke masing-masing juga ya, suka apa enggak. Seperti teman-teman tahu, kalau di Jimny generasi ke-1 ke-2 itu ada versi yang hardtop dan juga softtop. Setelah muncul generasi ketiga, versi yang softtop itu ada, tapi hanya untuk market di Eropa. Yang bikinnya pun itu juga dari Eropa, tepatnya dari Spanyol, namanya Santana. Jadi Santana itu mulai produksi Jimny generasi ketiga yang softtop dari tahun 99 sampai 2009. Dan softtopnya lucu teman-teman, karena nggak bener-bener full, kayak misalnya kita ngomong Sierra ya di generasi kedua gitu. Tapi dia modelnya itu kayak segitiga, dipotong, melintang seperti ini, diagonal. Jadi kalau kita lihat nih seperti di gambar, kayaknya unik ya, dan nggak memperlihatkan sebagai sebuah potongan kanvas dari Jimny. Kalau kita ngomongin desain belakangnya, ini juga banyak teman-teman yang punya pendapatnya masing-masing. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya gue sendiri, gue akan lebih suka sebenarnya untuk desainnya ya, yang ada di generasi kedua. Itu dia kembali lagi, mungkin karena gue bukan penggemar dari era kapsul, jadi Jimny di kamus gue itu ngotak. Itu aja sih. Nah ngomong-ngomong, untuk di JB43 yang ada di samping gua ini semua secara kondisinya, baik untuk bodinya, kayak kakinya, dan barang-barang yang menempelnya, ini semua masih orisinil. Banyak juga teman-teman yang nanya, ini apa benar ini dari velg kalengnya Katana ya, atau yang generasi kedua. Jadi sebenarnya untuk velg kaleng yang bolong-bolong ini juga masih disematkan, ini juga masih digunakan di Jimny JB43 ya. Jadi yang 88 unit dikeluarkan oleh Indomobil itu dia hadir dengan velg ini. Ini velg yang menurut gua klasik banget. Jadi di satu sisi, walaupun gua kurang suka dengan desain kapsul, tapi karena menggunakan velg ini, kurang lebih jadi semacam hal yang memberikan toleransi tinggi gitu. Jadi oke, tetap masih ada klasik ya dari velg kaleng ini. Ini gue suka banget velgnya. Nah, sebenarnya enaknya berikutnya kita ngebahas untuk suspensi, tapi karena gue pengen ngobrolinnya nanti sambil test drive, kita langsung lihat mesin ya. Oke, jadi untuk mesin di JB43 itu menggunakan Suzuki M13A. Ini satu-satunya Jimny generasi 3 ya, yang pakai mesin Blok M, bukan Blok M daerah tapi. Kalau misalnya kita lihat sekilas, ini emang mirip sama mesin yang dipakai sama Suzuki Swift yang 1300. Tapi sebenarnya nggak benar-benar persis sama teman-teman. Untuk yang di Swift, dia mesinnya itu menggunakan VVT ya. Sementara untuk yang di Jimny White ini, dia itu yang non-VVT. Jadi emang secara outputnya lebih kecil ya dibandingkan yang di Suzuki Swift. Oke, sekarang kita langsung lihat tabelnya nih teman-teman. Jadi di antara keempat jenis Jimny generasi ketiga ini, JB43 itu sebenarnya adalah yang powernya paling tinggi tapi untuk versi NA. Sementara untuk powernya tinggi, versi yang turbo itu ada di JB53. Dia itu mesinnya diesel keluaran Renault K9K. Selain HP paling tinggi, tentunya karena diesel, dia torsinya juga paling tinggi. Sementara kalau kita mau bandingin sama yang 3 silinder ada di JB23, dia itu HP-nya paling kecil ya, 63 HP dengan torsi yang mungkin masih mirip sama yang lainnya, yaitu 106 Nm.
Assalamualaikum. Oke, kalau ngomongin dalamnya, yang gue suka dari Jimny generasi 3 itu adalah visibilitasnya ke depan yang sangat bagus. Jadi kalau kita ngomongin untuk kaca depan, terus kaca driver ya atau sebelah situ, pada intinya kita driving positionnya itu enak, dan ngelihatnya itu sekelilingnya enak banget. Di JB43 itu dashboardnya itu beda ya, sama kayak yang di JB23 ya. Pada intinya JB23 atau yang di tahun lama itu dashboardnya masih modelnya lebih kayak, mungkin di sini apa ya, lebih kayak Karimun kali ya, atau Every. Sementara ini udah ada modernisasi untuk desain dashboard. Ini pakai Matic 4 speed. Yang menarik di sini, untuk pertama kalinya Jimny itu dibikin modelnya untuk ngaktifin 4-wheel systemnya itu pakai tombol. Jadi ada 2 WD, 4 WD ya, atau 4H, dan juga 4 WDL atau 4L. Di mobil ini, dia model 4-wheel itu masih part-time ya, kayak di generasi-generasi sebelumnya. Sekarang kalau ditanya 4-wheel part-time tuh apa sih? Bahasa gampang ya, kalau 4-wheel yang part-time, itu dipakainya 4-wheelnya sesekali. Jadi part-time ya, jadi bukan full-time. Kalau yang full-time, itu bisa dipakai terus-terusan. Itu berarti kalau misalnya kita ke jalan aspal, itu tetap bisa dipakai 4-wheelnya. Sementara kalau yang part-time, dia itu dipakainya untuk medan off-road aja. Sementara kalau kita udah ke medan on-road, itu kita diwajibkan atau direkomendasi untuk mematikan sistem 4-wheelnya. Kenapa demikian? Karena pada intinya, transfer case ini nggak ada visconya, nggak ada diferensial pembagi ke depan dan belakang. Jadi di transfer case ini, tenaga ke gardan depan dan tenaga ke gardan belakang itu 50%, 50%. Dan itu sangat nggak direkomendasi untuk diaktifkan di aspal. Karena kalau di aspal, kita membutuhkan jumlah atau putaran yang berbeda antara tenaga yang ke depan dan tenaga yang belakang. Itu dia, begitu udah nyampe di aspal, pindahin to wheel lagi. Ini part time bro, bukan full time. Oke teman-teman, saatnya untuk test drive ya. Dan ini test drive emang gue lakuin di hari yang berbeda ya. Nyetir Jimny generasi ketiga. Pertanyaan yang suka banyak dari teman-teman tanyain itu, gimana mas, kira-kira antara generasi 3 sama generasi keempat, nyetirnya enakan mana? Dan menurut gue enakan mana sih masih relatif ya. Soalnya maksudnya enak dalam hal kenyamanan, atau mungkin juga untuk enak buat dipakai off-roadnya, nyetirnya enakan mana gitu. Jadi variatif banget menurut gue. Tapi pada intinya yang gue rasain itu dari semenjak pertama kali gue nyobain yang generasi 3 ya. Alhamdulillah gue udah nyobain semua, dari yang JB23 sampai ke yang 43. Yang 53 nggak ada ya di Indonesia sayangnya. Jadi itu semua karakternya itu lebih mirip ke Jimny yang sebelumnya ketimbang yang generasi keempat. Jadi kalau kita mau nanya mana kira-kira mas yang kurang lebih feeling nyetirnya tuh masih feeling nyetir ya kayak Jimny yang dulu ada di Indonesia, ini di generasi 3. Kalau urusan nyaman ya pasti generasi 4 yang lebih nyaman, tapi nyamannya nyaman karena mobil baru teman-teman. Jangan lupa itu mobilnya emang mobil 2019, 2020. Jadi kalau misalnya emang nyaman, oh oke, mobil baru gitu. Tapi kalau ini, walaupun kayak misalnya JB43 ini udah yang generasi terakhir ya, tahunnya nggak terlalu tua banget, tapi sebenarnya ini kan teknologi yang dibikin Suzuki tahun 97. Jadi ini lebih menyerupai ke generasi kedua ya, nggak generasi 1 sih, nggak kayak jangkrik juga sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen tetap ada rasa Jimny-nya, itu ada banget di generasi ketiga ini, tapi dicampur sama kenyamanan ala-ala mobil udah tahun 2000-an ke atas ya. Kayak misalnya kita ngomongin leather frame-nya, ini teknologinya udah beda sama yang SJ atau generasi kedua. Terus kita ngomongin suspensinya juga dia udah coil spring. Walaupun di generasi kedua juga udah pakai coil spring ya untuk yang Jimny JDM-nya, tapi tetap feelingnya beda teman-teman. Karakter pengendaliannya tuh kita ngomongin untuk on-roadnya ya atau off-roadnya itu beda, emang lebih nyaman. Kalau generasi keempat, menurut gue di satu sisi terlalu nyaman, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya di satu sisi kalau gue lihat Jimny yang generasi 4 ini, kalau nggak seperti itu, kayaknya penyukanya bukan para market baru gitu.
Jadi emang kalau misalnya gue ngomongin market di Jimny generasi ketiga dan keempat, semakin kesini ke generasi keempat, itu marketnya itu semakin orang-orang baru yang sebelumnya nggak mainan mobil off-road ya, atau mobil 4x4. Jadi mereka lebih ngelihatnya dari, wah ini ada sebuah mobil Jimny lucu, kayak G-Class. Kebanyakan mereka suka G-Class gitu, suka yang model yang lebih prestis kayak saya Defender gitu apa. Terus di satu sisi udah harganya lumayan, didapetinnya susah, itu ngebuat mereka ngelihat Jimny generasi 4, oh ya udah, ini kalau gue punya keren nih gitu. Jadi mayoritas emang marketnya itu bukan para kolektor Jimny yang udah pada mainan Jimny dari generasi jangkrik ya, dari generasi pertama. Cuma nggak masalah sih, itu namanya ya variasi market gitu. Tapi setidaknya di antara generasi ketiga 4 ini, keduanya itu kebanyakan adalah emang orang-orang yang baru memulai mainan Jimny gitu. Oh ya teman-teman, ada satu hal yang menarik, yaitu masalah sugesti. Jadi misalnya gue coba memposisikan diri jadi orang yang nggak suka dengan Jimny ya, pokoknya orang yang awam, nggak tahu dengan merek Jimny, terus disuruh cobain nyetir mobil ini ya, atau yang generasi keempat, mereka akan bilang pasti biasa aja gitu. Maksudnya, apa yang spesial ya gitu. Apalagi untuk orang awam yang emang nggak terlalu ngerti ya, maksudnya istilahnya pakai mobil tuh sekedar ya untuk gliding aja, yang penting adem, dingin, AC-nya, terus bisa jalan menuju ke tempat tujuan, udah cukup gitu. Emang sih nyetir Jimny tuh sebenarnya nggak ada spesialnya gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelihat ini sebuah Jimny dengan nilai historisnya, kita akan melihat, oh ya udah, fitur juga biasa aja, ini masih pakai gardan solid gitu. Itu dia, makanya Jimny generasi ketiga dan keempat nggak ada tuh di pikirannya para kaum mending-mending yang suka cuma ngebandingin masalah fiturnya aja. Nggak akan masuk mobil kayak gini, karena jujur menurut gue emang biasa aja nyetirnya gitu, nggak ada yang spesial. Tapi itu dia, kalau misalnya gue bisa bandingin generasi ketiga dan generasi keempat, tetap generasi ketiga lebih fun to drive, karena lebih berasa Jimny ya teman-teman. Maksudnya berasa Jimny itu gimana sih? Lebih berasa kayak, paling gampang sih ibaratinnya ini kali ya, Inspektur Vijay gitu di film-film India yang jadi polisi. Wah, jadi masih ada nyetir kayak gitunya gitu. Dibelokin tuh masih ada berasa limbung-limbungnya, kecil-kecil enteng yang mental-mentul, itu tuh Jimny gitu. Tapi di generasi keempat itu udah makin berkurang banget gitu. Ya di satu sisi ya udah makin modern juga, mobil-mobil baru juga. Jadi kalau misalnya gue pilih, ya itu dia, lebih enak di generasi ketiga sih ya untuk nyetirnya, lebih fun to drive. Tapi ya kalau kita ngomong emang untuk nyamannya dan untuk bentuknya yang lebih mirip ke Jimny lama, ya menurut gue sih emang lebih ada di generasi yang keempat ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review JB43-nya. Sekarang kalau misalnya gue bisa kasih konklusi, perbandingan generasi ketiga dan generasi keempat. Kalau untuk nyetirnya, yang lebih fun to drive atau lebih Jimny banget rasanya, itu ada di generasi ketiga. Tapi ya kalau kita ngomong untuk modelnya, yang paling mirip ke generasi awalnya itu emang ada di generasi keempat. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, yaitu secara value. Apalagi kita ngomong untuk kedepannya. Antara generasi ketiga dan keempat, menurut gue generasi ketiga tetap akan mempunyai value yang lebih kuat dan lebih stabil. Kenapa? Karena Jimny generasi keempat itu masih terus produksi. Tapi generasi ketiga udah berhenti sampai di situ aja. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sehat-sehat ya semua sekeluarga. Sampai ketemu. Dadah.